Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ibadah pagi hari ini segera kita akan mulaikan. Mari kita mau bersahati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian penyembahan, padamu kunyatakan mulia. Sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus, kami percaya itu semuanya berkat kemurahan-Mu Tuhan, hanya kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan pada saat hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bersama-sama dengan kami beribadah kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada saat hari ini Tuhan, Engkau urapi agar supaya apapun yang diperlakukan semuanya naik di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak dihalangi oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa di tempat ini, dimanapun kami beribadah Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Ibadah kami mau buka penuh
mengucapkan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus mengampuni akan salah dan dosa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah sudah dibuka dengan doa. Mari umat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga umat Tuhan yang ada di rumah, saya jemput kita berdiri, kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
datang ke hadirat Tuhan. Amin, amin, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Pujilah Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berbersukacita di dalam Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Umat Tuhan tetap berdiri. Kita mau nyanyikan pujian girang-girang bagi Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaikan. Amin. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasa
persiapkan bejana hati kita diisi dengan firman. Kita rindu pada saat ini Yesus menjamah di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Hanya ada nama Yesus di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Amin Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Oh Yesus, Kau jalan satu-satunya. Oh, hanya kepada Yesus.
Engkaulah yang kami banggakan dan andalkan dalam hidup ini. Engkaulah yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga ketika kami mengadakan pendekatan kepada Tuhan lewat ibadah, kami yakin Tuhan pasti memberkati. Itu sebabnya kami telah memuji-muji nama Tuhan. Kami yakin ketika Tuhan disenangkan, maka saatnya Tuhan akan melepaskan firman untuk memberikan pegangan bagi kami umat-Mu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa firman kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika firman datang, pasti firman itu apakah menegur, apakah memberikan satu pegangan, bahkan mungkin menantang kehidupan kami. Tetapi kami percaya setiap kebenaran firman-Mu adalah jawaban dalam setiap persoalan dan masalah hidup kami. Ini kami semua ya Tuhan. Kami rindu untuk mendapatkan ketenangan dalam mengiring Tuhan, sehingga lewat firman kami memahami apa yang harus kami buat, apa yang kami harus lakukan untuk selalu mencintai Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu yang Tuhan persiapkan. Urapi secara khusus bahkan seluruh jemaat, baik kami yang ada di sini maupun jemaat di rumah-rumah. Kami dapat mengalami satu peningkatan iman, kekuatan yang Tuhan berikan lewat firman yang hidup. Dalam nama Yesus kami menyambut firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dan saat ini kita rindu untuk membaca dan berundangan firman, karena hanya firman yang dapat memberikan penguatan dan kekuatan dalam hidup kita. Kita sadar bahwa semakin hari semakin kita menghadapi berbagai tantangan, tetapi di balik tantangan ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang membela dan selalu memberikan kita. Itu sebabnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Saat ini kita akan lihat beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah pada kesempatan ini, di mana kita akan lihat Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita umat Tuhan supaya kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kita akan membaca Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 10. Kita baca ayat-ayat ini. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku." Ayat seterusnya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abisil itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bahwa keadaan daripada bangsa ini mengalami satu keadaan yang sangat
memukul mundur kepercayaan mereka sehingga akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Nah, inilah yang menjadi kebencian Tuhan. Nah, kalau kita baca dari ayat sebelumnya, maka di sana dikatakan di Hakim-Hakim 6 ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Puji Tuhan. Nah, kita melihat satu keadaan yang sangat memberikan dampak yang negatif, karena ternyata ketika orang-orang Israel ini dituntun Tuhan, dihentar sampai di tanah perjanjian, maka di perjalanan ini mereka mengalami satu tantangan, satu beban yang berat, karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, yang jahat di mata Tuhan di dalam kebenaran firman ini yaitu mereka menyembah berhala. Mereka memberikan sesuatu tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Dan di ayat seterusnya dia dikatakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Nah, kita lihat hambatan yang paling besar yang bangsa Israel alami lewat kebenaran firman ini, karena mereka melakukan perbuatan yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan benci. Dan itu sebabnya ketika Tuhan izinkan orang Amalek untuk menjajah mereka, dikatakan dalam firman Tuhan ini 7 tahun, apa yang mereka tabur itu tidak mereka mendapatkan hasil, karena semua diambil oleh musuh. Nah, ini satu keadaan yang memberikan gambaran kepada kita umat Tuhan. Kalau kita mengiring Tuhan, kalau kita setengah-setengah mengiring Tuhan, kita akan alami pengalaman-pengalaman yang pahit. Nah, kita melihat bangsa ini sebenarnya bangsa yang berhasil, tapi ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan melakukan bahagian Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat memukul mundur kekuatan mereka, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpuruk, sekalipun tidak ada penghasilan. Dengan kata lain, ekonomi mereka itu lumpuh total. Nah, saudara sekalian, nah kita lihat dalam kebenaran firman ini di dalam ayatnya yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika mereka sudah terpuruk, melarat, tertutup semua jalan usaha mereka, maka mereka datang berseru kepada Tuhan. Nah, kami melihat dalam kebenaran firman ini, setia di tengah keberobrokan. Nah, saudara sekalian, Allah mau kita hidup dekat dengan Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Allah tidak sangat merespon kehidupan yang menyimpang dari firman, maka Tuhan akan izinkan segala sesuatu datang dalam hidup kita, sehingga itu akan membuat kita lebih tidak berdaya. Tetapi syukurlah, di dalam ayat 7 di sini dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Nah, saudara sekalian, luar biasa perjalanan bangsa ini, saudara sekalian, sebenarnya sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri melalui orang-orang yang dipercaya Tuhan. Tetapi ketika mereka melalaikan tugas mereka dan mengalihkan pandangan mereka, karena Tuhan tidak mau dinomor duakan,
dia mau harus diutamakan. Dan ketika bangsa ini mengalami satu keberhasilan, mereka lupa daratan dan akhirnya mereka menyembah berhala. Nah, inilah yang menjadi puncak daripada malapetaka yang dialami oleh bangsa Israel ini, sehingga di tengah-tengah keberobrokan ini mereka datang berseru kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap memandang keberadaan setiap orang. Mata Tuhan itu terbuka menjelajah seluruh muka bumi ini. Mata Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun, dan telinganya tidak dapat ditutup oleh apapun untuk mendengar setiap perseruan umatnya. Ketika mereka berseru-seru memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan malaikat datang menegur dan memakai Gideon untuk membawa bangsa ini keluar dari perbudakan, dari tindakan yang salah, sehingga mereka boleh, saudara sekalian, mengalami pengalaman yang luar biasa. Nah, itu sebabnya kita lihat dalam kebenaran firman, sisa-sisa orang-orang yang setia sebagai aset bagi kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, di tengah keadaan situasi yang bergejolak sekalipun, kita melihat contoh, saudara sekalian, walaupun banyak yang meninggalkan Tuhan, tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan siapkan untuk menolong umatnya, memakai mereka secara luar biasa untuk menyelamatkan bangsa ini ketika mereka datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran dan penuh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya ini juga menjadi pelajaran bagi kita umat Tuhan. Jangan sampai kita sudah lebih terpuruk, sudah lebih jauh tinggalkan Tuhan baru sadar. Sebab kalau kita sadar lalu Tuhan masih izinkan, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak, maka itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Karena itu ketika kita alami sesuatu, kita harus koreksi diri. Kalau kita koreksi diri, mulai menyimpang, meninggalkan apa yang menjadi kepercayaan kita, kita malah menomorduakan Tuhan dan mengutamakan hal-hal yang mengikat hidup kita. Hati-hati saudara sekalian, karena kalau Tuhan menutup segala lapangan usaha kita, ekonomi kita terpuruk, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Banyak contoh saudara sekalian, kalau kita melihat strategi dalam peperangan, maka yang pertama dilumpuhkan ekonomi. Kalau ekonomi sudah tertutup, semua tidak dapat disalurkan, maka akan muncul kelaparan. Nah, saudara sekalian, ini satu keadaan yang sangat merugikan, yang sangat memberikan saudara sekalian kesukaran dalam hidup kita ketika kita tidak ikuti jalan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya lewat firman ini dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang telah melepaskan engkau, yang telah menolong engkau. Saudara sekalian, ketika hal ini didengar oleh Gideon, maka Gideon datang kepada Tuhan. Gideon masih bertanya, karena ketika dia melihat pasukan-pasukan yang mereka alami adalah pasukan-pasukan yang kuat, bahkan perawakan badan mereka sangat berbeda. Gideon katakan bahwa orang yang di belakangnya pasukannya kecil-kecil, tetapi saudara sekalian, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman selalu memberikan jalan keluar, dan akhirnya ketika mereka mengadakan peperangan, maka Gideon mengalami kesuksesan yang luar biasa. Saudara sekalian, Gideon membawa 30 lebih pasukan untuk menghadapi musuh, tetapi Tuhan katakan tidak perlu terlalu banyak. Akhirnya pulang 22.000. Nah, saudara sekalian, masih lagi uji, Tuhan masih menguji. Akhirnya mereka dibawa ke sumur untuk minum, dan mereka yang minum, saudara sekalian, air di sungai dengan memakai ukuran tangan dimasukkan dalam mulut mereka. Mereka yang dikatakan oleh Tuhan kepada Gideon, mereka yang akan beserta dengan Gideon untuk berperang, hanya mereka saja, yang lain-lain tidak. Nah, saudara sekalian, kita melihat
cara Tuhan untuk menolong umatnya dalam menghadapi peperangan apapun, saudara sekalian, tidak dapat diragukan dan tidak dapat diterka oleh siapapun. Karena apa, saudara sekalian? Kalau Tuhan adakan satu peperangan, Tuhan izinkan, maka Tuhan punya banyak strategi. Dan itu sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Karena itu setia di tengah keberberokan, setia di tengah pengalaman hidup yang pahit, maka kita akan mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebabnya saudara sekalian, di dalam kebenaran firman ini dikatakan mereka memilih hidup berbeda dengan tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita harus mencari jalan untuk tetap mengasihi Dia dan mengandalkan firman-Nya, maka Dia akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Mereka menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Nah, saudara sekalian, ketika mereka sadar bahwa mereka sudah terjebak pada satu tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan, maka mereka akhirnya kembali kepada Tuhan, kembali kepada iman mereka, di mana iman mereka mengajarkan yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Dan saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu lakukan perkara-perkara yang besar, asalkan kita selalu datang kepada jalan yang benar. Dan yang selanjutnya, orang-orang setia adalah aset kerajaan Allah. Saudara sekalian, kita melihat bahwa orang-orang yang setia adalah aset kerajaan Allah, sebab Tuhan akan memakai orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan pekerjaannya dan mau hidup benar sesuai firman. Allah tidak akan memakai orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Allah tidak mau kompromi dengan tindakan yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Dan itu sebabnya Allah izinkan peristiwa terjadi. Mereka mengalami kehidupan yang berbeda, kehidupan yang pahit, di mana 7 tahun mereka dikuasai oleh orang Midian sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, jangka waktu 7 tahun bukan gampang. Saudara sekalian, kita mengalami saja masalah corona ini yang sudah kurang lebih 3 bulan, maka semua lapangan usaha menjadi tertutup. Orang-orang pada bingung, banyak yang di PHK, banyak di putus pekerjaan, banyak toko-toko atau mal-mal ditutup, dan akhirnya saudara sekalian, pimpinan mereka tidak dapat memberi gaji karena tidak ada pemasukan. Nah, ini satu keadaan yang sangat, saudara sekalian, menjadi tantangan dalam hidup ini. Nah, bayangkan baru 3 bulan keadaan kita seperti semua tidak jalan. Malahan saudara sekalian, kehidupan rakyat seluruhnya terpuruk. Dan bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh, ada begitu banyak bangsa juga yang mengalami 200 bangsa lebih yang mengalami keadaan yang sangat luar biasa ini. Dan bayangkan Israel ini, saudara sekalian, mengalami kepahitan selama 7 tahun. Dan akhirnya Tuhan mengutus hambanya untuk membebaskan mereka dari segala hal yang mereka alami karena mereka sudah menyimpang dari firman. Dan itu sebabnya saudara sekalian, di sini kita melihat Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita lompat ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, luar biasa. Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, saudara sekalian, kita bandingkan dengan keadaan dunia dewasa ini. Kita mau hidup, saudara sekalian, di dalam kehebatan kita mencari jalan keluar, atau mau datang kepada Tuhan, sebab Tuhan punya cara untuk membela umatnya. Nah, kalau kita, saudara sekalian, datang kepada Tuhan, maka Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang mengasihi kita, dan Dia punya rancangan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang bagi umatnya yang tetap setia turun-temurun. Nah, inilah jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka kita harus sesuaikan tindakan kita dengan kemauan Tuhan. Bukan kemauan Tuhan yang dinomor duakan, kemauan kita dinomor satukan. Bukan seperti itu. Yang terutama adalah kemauan Tuhan. Nah, dengan demikian kita akan melihat Allah akan berkreasi, Allah akan lakukan segala rencana yang indah itu bagi umatnya supaya tetap percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan kita melihat bahwa Tuhan memimpin atau menjaga umatnya untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita menempatkan Tuhan dalam segala kegiatan kita, terutama, maka Dia akan mengambil alih semua apa yang kita akan kerjakan. Itu sebabnya Dia harus menjadi sentral dalam hidup kita. Dan ketika kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan, saudara sekalian, di tengah-tengah keberburukan dunia ini, maka saudara sekalian, ternyata Tuhan mau supaya hidup kita berkualitas, supaya hidup kita, iman kita tetap bertumbuh, iman kita tetap kuat, supaya apapun yang kita hadapi, kita jalani, kita akan lihat Tuhan itu akan bekerja dan melakukan bagian Tuhan. Seringkali saudara sekalian, kita belum bertanyakan Tuhan, kita sudah melangkah. Tapi kalau kita melihat tokoh-tokoh yang disebut dalam firman Tuhan, ketika mereka membuat satu perencanaan, selalu mereka bertanyakan Tuhan, selalu mereka datang pada standar firman yang harus dilakukan, karena standar Tuhan itu sangat luar biasa, tidak seperti standar kita. Standar kita banyak kali menurun, tapi standar Tuhan itu grafiknya tetap naik. Artinya Tuhan yang memberi pertolongan kepada kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia akan lakukan sehebat-hebatnya supaya di dalamnya kita mengerti bahwa hanya Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup ini, yang setia melakukan segala kebenaran firman. Itu sebabnya saudara sekalian, kita melihat orang-orang yang setia adalah aset kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, kalau kita setia kepada Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya dikatakan menjadi aset kerajaan Allah. Nah, melalui kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk memenangkan jiwa. Dan itu sebabnya jangan kita terpengaruh, jangan kita dengan keadaan situasi yang bukan lebih hari lebih baik, lebih hari lebih kacau. Tetapi saudara sekalian, iman kita itu harus tertuju kepada Tuhan, sebab Dialah sentral dalam hidup kita. Kalau kita selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan lewat ibadah, lewat doa, lewat membaca firman, dan lewat saudara sekalian, apa yang kita lakukan itu berarti ada pendekatan dengan Tuhan. Nah, ketika kita ada pendekatan Tuhan, maka selalu ada firman yang kita akan terima menjadi kekuatan untuk kita jalani hidup ini. Nah, karena itu saudara sekalian, lewat kebenaran firman ini, maka kita melihat Tuhan mengutus nabi-nabi bagi umatnya. Nah, saudara sekalian, Tuhan mengutus nabi-nabi bagi umatnya supaya umatnya tidak kacau balau,
supaya umat Tuhan tidak salah jalan, supaya umat Tuhan kembali kepada jalan yang benar. Dan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, tugas seorang nabi adalah menuntun umatnya untuk hidup benar dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita melihat tugas-tugas dari nabi itu yang Tuhan percayakan untuk menuntun umatnya, selalu memberikan teguran, selalu memberikan arahan supaya tidak melenceng dan tidak menoleh ke kiri ke kanan, tapi arahan pandangan umat selalu tertuju kepada Tuhan. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, karena bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Justru melalui masalah ataupun situasi yang tidak baik yang kita jalani, itu merupakan sesuatu jalan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, merupakan satu jalan yang Tuhan ingatkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, maka tempat pelarian kita adalah Yesus. Dalam Nahum 4 ayat 6 kalau tidak salah, di sana dikatakan Tuhan adalah tempat pengungsianku. Nah, kalau kita datang kepada alamat yang tepat, maka semua masalah yang kita hadapi itu pasti Tuhan akan atasi dan Tuhan berperang ganti kita. Itu sebabnya selanjutnya dikatakan di sini, standar Tuhan bagi umat yang setia. Saudara sekalian, di dalam 1 Tawari 6 ayat 27. 1 Tawari 6 ayat 27. Satu Tawari 6 ayat 27. Ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan teguh kepada Tuhan, maka saudara sekalian, Tuhan kita agung, Tuhan kita hebat, dan Tuhan kita adalah Allah yang dapat melakukan perkara yang besar. Bahkan dikatakan dalam firman, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kenapa kita lari di tempat yang lain? Sehingga saudara sekalian, ketika Tuhan kecewa, maka Tuhan biarkan umatnya mengalami pengalaman demi pengalaman. Tetapi bersyukur di tengah-tengah situasi yang bobrok ini, ada cara Tuhan untuk menolong, memakai orang-orang yang dekat dengan Tuhan untuk menjabarkan firman agar umat-umat Tuhan itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa dikatakan standar Tuhan bagi umatnya ialah, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu yang telah memanggil dan menuntun umatnya sehingga mengalami keberhasilan. Nah, saudara sekalian, tidak ada standar yang lain selain standar kita adalah firman. Karena apa yang di firman Tuhan katakan itu tidak salah, tetapi selalu memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara sekalian, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, Tuhanlah yang membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kita harus sadari kalau kita waktu-waktu yang lalu sebelum kita kenal Tuhan, hidup kita berantakan. Tapi ketika kita kenal Tuhan, maka ada bagian-bagian yang Tuhan mulai tanggalkan dalam hidup kita supaya kita menjadi standar kerajaan Allah. Standar atau ukuran yang diberikan kepada kita oleh Tuhan sebagai pemilik hidup ini, supaya semua yang tidak berkenan itu dikerat dan dibuang dan dibakar. Kita jalani hidup ini sesuai kehendak Tuhan
bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan itu yang terutama di dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saudara sekalian, selalu ada orang-orang yang setia di tengah ketidaksetiaan umat yang ada orang-orang yang setia di tengah ketidaksetiaan umat yang mayoritas. Nah, saudara sekalian, banyak kali kita melihat, saudara sekalian, dalam pengalaman sehari-hari, banyak umat Tuhan dikatakan sudah kenal Tuhan, tapi setia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi umat Tuhan harus tetap waspada, harus tetap tinggal dalam kebenaran, karena kebenaran itu adalah Allah sendiri. Dikatakan dalam firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa Tuhan kita tidak dapat masuk lebih dalam kebenaran itu, karena kebenaran hanya ada di dalam Yesus, dan kebenaran itu tercantum dalam firman. Dan ketika kita memakai ukuran atau standar firman Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan beracara dan melakukan bagian Tuhan. Itu sebabnya dalam Tuhan menuntut agar hanya Dia saja yang disembah, bukan Allah orang asing, Allah orang Amori. Tuhan mau hanya Dia yang disembah. Tuhan tidak kehendaki orang lain atau Allah lain. Dan itu sebabnya saudara sekalian, kita harus perbaiki mezbah hidup kita. Kalau sudah mulai kita mengutapkan hal-hal yang bersifat jasmani, sehingga meninggalkan kumpulan saudara bersaudara, itu pun sudah berhala. Kita mencintai sesuatu barang dan mengabaikan Tuhan lewat ibadah, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya kita harus hargai dan harus kita tempatkan Tuhan di setiap langkah hidup kita, supaya standar Tuhan yang menjadi ukuran itu akan menjadi baik dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Amsal 19 ayat 22, di situ dikatakan, Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, saudara sekalian, sifat daripada yang diinginkan Tuhan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, saudara sekalian, di sini teguran firman Tuhan itu sangat luar biasa, karena kita melihat sifat yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu kesetiaan. Tuhan kita setia sampai mati, dan Dia lakukan bahagian Allah untuk penyelamatan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Nah, baik orang miskin, saudara sekalian, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Karena apa? Pembohong itu, saudara sekalian, adalah diidentikan dengan iblis. Karena iblis banyak kali menipu umat manusia untuk ikuti kemauannya, tetapi pada akhirnya kita melihat segala daya upaya iblis telah dikalahkan oleh Yesus lewat kematian dan kebangkitan. Itu sebabnya kita bangga menjadi umat Tuhan. Tuhan kita berperang luar biasa untuk keselamatan kita. Bukan hanya ekonomi kita, tapi keselamatan kita Tuhan utamakan, supaya kita menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman. Saudara sekalian, dikatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Karena apa? Pembohong adalah iblis. Nah, kalau kita menjadi pembohong, kita juga sama dengan menyembah iblis. Dan karena itu kita harus perbaiki mezbah hidup kita, supaya perjalanan kita menjadi perjalanan yang indah di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, satu ayat lagi di dalam Ratapan 3 ayat 22.
Ratapan 3 ayat 22. Nah, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat sering selanjutnya 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, itulah kehebatan Allah kita. Itu sebabnya di tengah keberbrokan apapun, mari kita tetap tempatkan hidup kita di tangan Tuhan, karena Tuhan yang akan membela kita dan Dia akan memberikan pertolongan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan kita tetap menyembah Tuhan, dan kita akan melakukan satu pujian bagi Tuhan. Saudara sekalian, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, maka firman Tuhan mengajarkan supaya kita setia di tengah kebobrokan. Maka kita akan melihat Tuhan akan berkarya, Tuhan akan nanti melakukan bahagian Tuhan, memberikan pertolongan dalam hidup kita, dan kita akan melakukan satu pujian bagi Tuhan. Kristus jawaban dalam hidupku. Haleluya. Dia Allah yang sangat luar biasa, mengerti keberadaan kita. Tidak ada sesuatu persoalan dalam hidup kita yang tidak dapat diselesaikan, tapi dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Kristus jawaban. Haleluya. Haleluya. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik, yang selalu memberikan pemahaman dan pengertian bagi kami, supaya kami tetap setia di tengah kebobrokan dunia ini. Kami tetap menempatkan diri sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, di mana kami tidak mengarahkan pandangan kami ke kiri ke kanan, tapi arahkan pandangan kami selalu tertuju kepada Tuhan, sebab Tuhanlah penolong yang setia dalam hidup dan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di hati kami semua, sehingga firman yang luar biasa selalu memberikan pegangan yang pasti bagi kami, supaya kami tetap tinggal dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya ketika kehidupan kami selalu menyatu dengan Tuhan, kami akan melihat karya-Mu yang lebih indah lagi terjadi dalam hidup ini,
sebab kehidupan yang setia, yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kami umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Segala pemahaman yang keliru Tuhan angkat dan Tuhan jauhkan, supaya kebenaran firman itu menjadi pegangan yang pasti dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tidak ada ya Tuhan yang luput dari pandangan Tuhan. Tuhan melihat keadaan kami semua, baik kami yang ada di sini maupun jemaat Tuhan di rumah-rumah. Tuhan berikan kami selalu kekuatan yang baru, sehingga ingatan kami selalu tajam pada perkara-perkara di atas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap uluran tangan umat-Mu yang memberi dengan sukacita, pasti diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada MC. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Musik dan singers akan menyanyikan pujian. Puji nama Tuhan. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Serli Pesikambe STA. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan akhiri rangkaian ibadah kita, izinkan saya akan membaca daftar pengumuman nikah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara mengumumkan kantor ini, yakni tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 jam 14 WITA, tempat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Victory Air Madi di Atas bermaksud hendak melangsungkan perkawinan nama calon suami Alexandro Cornelis Sunda, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Air Madi di Atas, RT 001 RW 001 Kecamatan Air Madidi. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Fani Sunda, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Air Madi di Atas, RT 001 RW 001 Kecamatan Air Madidi, dan Ibu Juria Krisanti Jue, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Air Madi di Atas, RT 001 RW 001 Kecamatan Air Madidi. Dan nama calon istri Diani Oktavia Kailupa, agama Kristen, pekerjaan belum ada, umur 19 tahun, tempat kediaman Desa Kolongan Tatempangan, Jaga 8 Kecamatan Kalawat. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Ayub Kailupa, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Desa Kolongan Tatempangan, Jaga 8 Kecamatan Kalawat. Dan Oktavince Tumpia, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Desa Kolongan Tatempangan, Jaga 8 Kecamatan Air Madi, Kecamatan Kalawat. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependidikan dan Pencatatan Kabupaten Minahasa Utara, Deni HS Fata, Sarjana Hukum, NIP 1966 1126 199303 1007. Demikianlah daftar pengumuman nikah, dan kepada kedua calon pengantin disilakan untuk berdiri. Apabila ada yang keberatan dapat disampaikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dan segera kita akan akhiri rangkaian ibadah kita saat ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita berdiri bersama nyanyikan satu pujian. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya.
menjadi pusat ibadah kami. Allah yang kami sanjung tinggikan, muliakan saat ini, karena Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Tuhan, bahkan kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya keberkatan ilahi menjadi bagian setiap kami, keluarga besar Jemaat Victoria Hermadi di atas, bahkan setiap pribadi yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus menyerahkan segenap kehidupan kami kepada Tuhan, karena kami menyadari kehidupan kami adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Umat-Mu dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menolong, sehingga kami dapat lalui hari datang ke sehari oleh pertolongan Tuhan saja. Dan setiap pujian kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga buat persekutuan yang indah. Dan kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Allah terus menjadi bagian bagi pelayan-pelayan Tuhan. Pengurapan Allah menjadi bagian mereka. Kembalikan urapan yang baru, sehingga dimanapun pergi dan berada tetap menjadi terang, tetap menjadi berkat, tetap menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang telah dilakukan untuk Tuhan itu pasti diberkati dan diperhitungkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, satukan hati kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus menolong, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada jajarannya pemerintah provinsi Tuhan, Sulawesi Utara, bahkan kabupaten kota, sampai di tempat ini kami berada di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Air Madidi teristimewa di Kelurahan Air Madidi atas. Tuhan Yesus memberkati pemerintah kami dengan hikmat sorgawi, sehingga diraku dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab, menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan segala sesuatu seturut perkenanan Tuhan saja. Hikmati Tuhan, segala kebijakan yang mereka ambil semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam hari-hari ini Tuhan menghadapi pandemik COVID-19, Tuhan Yesus kami terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong, menyertai umat-Mu. Bahkan Tuhan kami berdoa buat tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, tenaga relawan TNI Polri. Tuhan menolong senantiasa, sehingga segala sesuatu dapat dikerjakan untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Perlindungan Allah menjadi bagian mereka. Beri kekuatan, kemampuan, sehingga dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, mungkin ada yang susah, Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan, bahkan yang dalam keadaan sakit Tuhan, oleh pilur-pilur-Mu Tuhan jamah di dalam nama Yesus, kesembuhan diperoleh, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segenap kehidupan kami Tuhan, pakai kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akan terpisah satu dengan yang lain, tapi kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tetap ada bagi kami, ada di hati setiap umat-Mu, ada bagi kami yang ada di tempat ini maupun bagi umat Tuhan di rumah masing-masing. Kasih perlindungan, penyertaan Tuhan terus menjadi bagian umat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat keberkatan Allah pada ibadah kami saat ini. Dan kami akan tutup rangkaian ibadah pada saat ini dengan mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan, kita tadakan kepada Tuhan, tenan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah
sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Rahmat Heran.